Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ingrid Wahyuni Sinaga, SAB MAB, selaku dosen mata kuliah pemasaran dan penjualan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis UMKM yang telah kami pilih, yaitu kedai favorit, milkshake, dan ice blend. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ABT4A Pagi dengan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Saskia Adelia selaku ketua kelompok, kemudian ada Nadia Amelia Putri, kemudian Muhammad Barat Van Basten, lalu Siti Nur Hasanah, dan terakhir yaitu saya sendiri, Syahrul Ramadan. Di sini kami telah meringkas beberapa hasil pembahasan analisa kami. Yang pertama yaitu ada latar belakang, kemudian Forsy Diamond Analysis, lalu arsitektur STV, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran, kemudian strategi, dan terakhir ialah dokumentasi. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Syahrul. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari kedai favorit. Kedai favorit ini merupakan salah satu UMKM yang didirikan oleh perorangan sejak tahun 2016. Usaha ini bergerak di bidang kuliner yang menjual minuman milkshake dan juga es blend. Kedai favorit menggunakan food truck sebagai media penjualan produk mereka. Jenis-jenis milkshake yang ditawarkan di kedai favorit ini ada berbagai macam, di antaranya ada rasa green tea, coko, taro, strawberry, leci, red velvet, dan lain-lain yang dikombinasikan dengan es krim dan berbagai jenis topping lainnya. Materi yang kedua yaitu mengenai versi diamond analysis. Untuk change dari kedai favorit, di sini kami memilih teknologi yaitu di bagian metode pembayaran, platform online, dan juga delivery. Sedangkan politikal dan legal yaitu ada Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk perubahan sosiokultural yaitu peralatan yang canggih, produk dan produk buatan sendiri. Sedangkan perubahan ekonomi yaitu mengenai e-commerce serta perubahan market ada usaha perdagangan lainnya. Untuk tools yang ketiga yaitu ada kompetitor. Kompetitor dari kedai favorit ini diantaranya ada Star Milkshake, King Topping, dan Nyanyot Milkshake. Sedangkan customer dari kedai favorit ini memiliki target pasar yang cukup luas dan juga jelas, yakni semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terus yang terakhir yaitu ada company. Kompetensi dari kedai favorit ini yang pertama yaitu memiliki bahan baku yang mudah didapat dan memiliki harga yang terjangkau. Yang kedua memiliki target pasar yang luas dan yang ketiga mampu memproduksi produk yang berkualitas. Sedangkan possibilities-nya yaitu ada mempermudah dalam proses produksi dan juga menjual produk mereka dengan harga yang terjangkau di kalangan UMKM. Kedai favorit ini memiliki berbagai macam variasi minuman yang populer dan UMKM ini berpotensi untuk lebih bersaing di pasaran. Untuk tools analisis dari kedai favorit sendiri, yang pertama ada Trich, yang yaitu banyaknya pesaing yang bergerak pada bidang yang sama, banyaknya pebisnis yang memiliki inovasi yang berbeda, dan banyaknya pesaing yang memanfaatkan teknologi informasi. Sedangkan opportunities atau peluang yang dimiliki oleh kedai favorit sendiri yaitu memiliki pangsa pasar yang luas, bahan baku yang selalu tersedia dan mudah didapat, adanya perkembangan teknologi komunikasi seperti media sosial, penjualan menggunakan food truck, dan menambah peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan weakness dari kedai favorit yang pertama yaitu kurangnya promosi atau pemasaran produk, lamanya waktu tunggu dan proses produksi dalam memesan produk mereka, serta rasa dari produk yang kurang sesuai dengan ekspektasi konsumen. Sedangkan strength dari kedai favorit yang pertama yaitu memiliki lokasi yang strategis, harga produk yang terjangkau, produk yang bebas dari bahan pengawet, menggunakan food truck yang lebih fleksibel, dan yang terakhir variasi produk yang dijual beragam. Key issue dari kedai favorit sendiri yang pertama yaitu banyaknya pesaing yang bergerak pada bidang yang sama. Hal ini mengakibatkan usaha kedai favorit ini berpotensi tinggi untuk kehilangan loyalitas pelanggan mereka. Yang kedua, kualitas rasa dari produk yang kurang sesuai yang mengakibatkan menurunnya daya beli konsumen terhadap produk karena rasa yang tidak sesuai ekspektasi konsumen. Yang ketiga, lamanya waktu tunggu dalam proses produksi sehingga menyebabkan konsumen dapat merasa cemas. Yang terakhir yaitu kurangnya promosi atau pemasaran produk yang mengakibatkan produk menjadi kurang lebih dikenal oleh konsumen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih kepada Saskia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis STV. Yang pertama adalah strategi. Dalam menentukan strategi, kita harus menentukan 3 hal, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi adalah proses pemetaan pangsa pasar dengan berdasarkan beberapa kriteria atau indikator tertentu. Segmentasi dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu segmentasi geografis. Di sini kami memilih segmen seluruh masyarakat Kota Batam, baik yang tinggal di pesisir maupun pusat kota. Kemudian segmentasi demografis. Di sini kami memilih segmen masyarakat kelas bawah, menengah, dan atas. Kemudian segmen yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir segmen remaja yang berusia 15 hingga 22 tahun. Kemudian ada segmentasi psikografis. Di sini kami membagi beberapa segmen. Yang pertama yaitu Gen Z, kedua ada pecinta kuliner, dan yang ketiga yaitu masyarakat yang bersifat konsumtif. Dan yang terakhir yaitu segmentasi perilaku dan sikap. Di sini kami membagi menjadi segmen masyarakat dengan frekuensi pembelian rendah, menengah maupun tinggi, dan kemudian segmen berdasarkan keputusan pembelian yang berdasarkan atas variasi rasa maupun harga yang terjangkau. Kemudian setelah menentukan segmen, kita harus menentukan targeting. Kedai favorit menargetkan pemasarannya kepada masyarakat Kota Batam, terutama yang sedang berada di Kecamatan Batam Kota dengan kelas masyarakat manapun, baik rendah, menengah, dan atas yang berusia 15 hingga 22 tahun. Dan yang terakhir yaitu positioning. Kedai favorit memposisikan diri sebagai usaha makanan dan minuman kekinian yang unik dengan berbagai varian rasa dengan harga yang terjangkau yang berkonsep food truck. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Sarul. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Tartik. Tartik ini terbagi dari 3. Yang pertama yaitu diferensiasi. Kedai favorit itu menawarkan produk dengan kualitas yang baik dan harga yang sangat terjangkau. Kedai favorit dapat kita temui pada alun-alun Engku Putri Batam, Center Kota Batam, dan telah memiliki 2 cabang sekaligus dengan tempat yang nyaman bagi konsumen untuk menunggu dan sambil menikmati cemilan pada tempat tersebut. Jadi, kesimpulannya itu bahwa sebuah UMKM dapat menggunakan strategi ini dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Dan hal tersebut haruslah terlihat unik bagi konsumen dan tidak dapat dalam perusahaan asing. Yang kedua itu marketing mix. Yang pertama itu adalah produk. Nah, pada UMKM tersebut memiliki berbagai macam varian rasa dari minuman, yaitu green tea, choco Oreo, bubble gum, red velvet, dan masih banyak menu lainnya. Pada kedai favorit ini juga menyajikan snack atau jajanan kekinian seperti kentang goreng, bakso goreng, nugget pisang, dan lain-lain sebagainya. Juga ada berbagai topping yang disediakan. Lanjut yaitu price. Harga yang ditawarkan oleh kedai favorit sangat terjangkau, mulai dari 10.000 untuk minuman dan 15.000 untuk snack dan ice cream. Sistem pembayaran yang diterapkan bisa dengan uang tunai dan bisa dengan credit card. Yang ketiga yaitu place. Kedai favorit itu menjalankan usahanya dengan food truck dan sudah memiliki 2 cabang sekaligus di lokasi yang sama. Dia merupakan tempat paling strategis untuk membuka usaha kuliner seperti produk mereka. Selanjutnya yang terakhir itu ada promotion. Nah, kegiatan promosi yang dilakukan owner untuk memberitahu dan mengenalkan itu mereka menawarkan melalui media sosial, Instagram, dan Facebook. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada selling. Nah, di selling ini yang pertama itu ada inovasi selling. Kedai favorit itu harus melakukan sebuah peningkatan kualitas serta menciptakan ide-ide baru dalam produk yang dijual agar pelanggan itu tidak merasa bosan. Misalnya dengan penambahan rasa baru, topping yang lebih menarik, dan cemilan ringan dengan rasa-rasa yang terbaru juga.
Yang kedua itu ada benefit selling. Nah, di kedai favorit ini itu sebagai UKM minuman milkshake dan es band cukup memberikan keuntungan bagi pelanggan. Jumlah pilihan rasa dan beberapa minuman dan juga snack bervariasi sangat menguntungkan dibandingkan dengan usaha serupa namun hanya menjual minuman saja. Ditambah beberapa tersedianya tempat duduk dan meja yang dapat memberikan keuntungan bagi UMKM. Nah, yang ketiga itu ada solution selling. Nah, pada solution selling ini dapat memberikan harga yang sangat terjangkau dengan cita rasa yang enak, ditambah proses pembuatan minuman yang cepat. Menjadi solusi bagi pelanggan untuk membeli dan tidak menunggu dalam waktu yang lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, value, yaitu adanya brand, service, dan proses. Yang pertama, brand. Kedai favorit merupakan salah satu UMKM kuliner di Batam yang memiliki pelanggan banyak dan sudah sejak tahun 2016. Kedai ini memiliki keunggulan dengan banyaknya menu, yaitu menawarkan variasi yang lebih banyak. Dengan banyak menu, pelanggan memiliki banyak pilihan dan dapat memilih menu sesuai dengan selera mereka. Yang kedua, menjangkau pelanggan yang berbeda. Dengan menyajikan banyak menu yang berbeda, kedai dapat menjangkau berbagai macam pelanggan dengan selera makanan yang berbeda-beda. Yang ketiga, potensi peningkatan pendapatan. Dengan menyajikan banyak menu, kedai dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan mereka. Yang servis, untuk mencapai kepuasan pelanggan kedai favorit, melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memberikan pelayanan yang ramah pada konsumen. Yang kedua, selalu melakukan restock barang agar tidak mengalami kekosongan barang. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian tempat produksi. Yang keempat, selalu meningkatkan kualitas produk dan serta memberikan produk-produk baru pada konsumen. Selanjutnya yaitu proses. Adapun beberapa tahapan umum untuk pembuatan milkshake. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya. Yang kedua, taruh es krim ke dalam blender. Yang ketiga, tambahkan susu. Dan keempat, tambahkan sirup atau toppingnya. Selanjutnya, blend bahan-bahan yang hingga tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan es batu. Jika sudah selesai, lalu dihidangkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan. Salah satu strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk mempromosikan produk dan menjangkau konsumen dan potensial. Selain itu, menyediakan berbagai macam varian rasa dan ukuran sesuai kebutuhan konsumen dapat meningkatkan minat pembeli dan memperluas angka pasar. Dalam bisnis UMKM milkshake, kreativitas dan inovasi sangat penting untuk membedakan produk dari pesaing dan menarik perhatian konsumen. Penggunaan bahan-bahan unik seperti bahan organik dan bahan-bahan lokal dapat menjadi nilai tambah bagi produk dan meningkatkan keunikan bisnis. Kesimpulannya, bisnis UMKM milkshake memiliki potensial besar untuk tumbuh dan berkembang. Dengan strategi pemasaran yang tepat, produk yang berkualitas, pelayanan yang baik, kreativitas, dan inovasi, bisnis UMKM dapat sukses di pasar yang kompetitif. Selanjutnya, strategi yang tepat. Yang pertama, memperkuat brand dan positioning produk serta memberikan kualitas minuman terbaik. Yang kedua, menjaga kualitas menu yang ditawarkan. Yang ketiga, melatih karyawan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam proses produksi agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan penjualan melalui promosi dan iklan pada media online. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Baik, berikut adalah hasil dokumentasi dari hasil survei kami mengenai analisis UMKM yang telah kami pilih, yaitu kedai favorit. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.